Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dengan amat sangat. Saya yakin semua kita ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terserah engkau menganggap dirimu tidak berharga, engkau menganggap dirimu tidak bisa apa-apa, engkau lebih mendengar apa yang orang katakan tentang dirimu. Tetapi satu hal yang pasti, setiap kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Sedemikian berharganya sampai-sampai Dia rela memberikan hidupnya untuk menggantikan kita. Sedemikian berharganya hidup kita, sampai-sampai Tuhan berkata bahwa tidak akan pernah boleh terjadi sesuatu dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sedemikian berharganya hidup kita, sampai-sampai Tuhan berkata, Dia menjaga setiap kita sebagaimana Dia menjaga biji matanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita sadari dalam hidup ini adalah bahwa kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Namun yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi yang paling berharga bagi kita? Kalau bagi Tuhan yang paling berharga tentu setiap kita. Namun apa yang menjadi hal yang paling berharga dalam hidup setiap kita, sehingga kita rela melakukan apa saja, mengorbankan apa saja, memberikan apa saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam renungan singkat kita saat ini, saya mau membahas dengan sebuah tema yang paling berharga. Biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Apakah selama ini kita sudah menempatkan hal yang paling berharga pada prioritas pertama dalam hidup kita? Ataukah selama ini sadar atau tidak sadar, kita telah mengabaikan sesuatu yang berharga di mata kita? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam perenungan ini, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bersatu hati dimanapun kami berada saat ini. Kami boleh bersepakat, kami mau berdoa, biarlah dalam waktu yang singkat ini Engkau berbicara kepada setiap kami, Engkau menyadarkan setiap kami akan arti kehidupan setiap kami, akan arti segala sesuatu yang ada pada kami, yang paling berharga dalam kehidupan kami yang telah Engkau anugerahi bagi kami. Kami percaya apapun bagaimanapun kondisi keadaan kami hari ini, mungkin hari ini kami secara ukuran manusia kami tidak punya apa-apa. Tetapi satu hal Tuhan sadarkan kami, bahwa sesungguhnya setiap kami memiliki hal yang begitu berharga yang Kau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berbicara, Engkau yang beracara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk dalam perenungan, ada sebuah pujian yang pada waktu saya masih aktif bersama dengan teman-teman dari Vokal Group Jericho, lagu ini menjadi lagu tema kami di banyak pelayanan KKR yang kami lakukan, untuk menyadarkan kepada setiap orang, apa sih arti hidup kita ini? Apa sih yang paling berharga dalam hidup kita ini? Nah, biarlah pujian ini juga mengetuk hati kita pada saat ini, untuk kita menaruh prioritas pertama, hal yang terpenting dalam hidup ini, yang paling berharga bagi setiap kita. Saya mau ajak kita sama-sama untuk mengangkat pujian ini. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri,
menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hidup hanya untuk menjalani hari-hari yang ada. Mereka bangun pagi, lalu kemudian tenggelam dalam kesibukan sehari-hari, kemudian istirahat, lalu kemudian bangun pagi lagi, dan demikian seterusnya. Mereka hanya menjalani hari-hari yang ada. Lewat pujian ini kita diingatkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hari yang kita jalani, tetapi bagaimana kita menjadikan hidup kita ini berarti. Satu hari semua kita akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Adakah sesuatu legacy yang kita tinggalkan lewat hidup yang kita jalani hari ini? Itu sebabnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari tentukan untuk melakukan hal-hal yang berarti, hal-hal yang berharga dalam kehidupan kita. Jangan biarkan waktu dan kesempatan lewat begitu saja, tetapi lewat waktu, hari, hidup, nafas yang masih Tuhan anugerahi bagi kita hari ini, kita menjadikan hidup kita berarti. Mari sekali lagi kita mau angkat pujian ini sama-sama. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku.
Mari kita buka firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dari kitab Maleakhi. Maleakhi 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita mau baca sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Judul dari perikop ini, Hari Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengulang sekali lagi Maleakhi 4 ayat yang ke-6 tadi. Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya aku jangan datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Sesuai dengan tema yang saya berikan pada pagi hari ini, yang paling berharga dalam hidup ini, apa yang menjadi hal yang paling berharga dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Satu hal dalam hidup ini yang harus kita ingat baik-baik. Jangan pernah mengorbankan sesuatu yang begitu berharga untuk hal-hal yang tidak penting. Sekali lagi, saya tekankan karena ini penting sekali, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah mengorbankan sesuatu yang begitu berharga untuk hal-hal yang tidak penting. Mengapa saya katakan hal itu? Sebab jika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, manakah yang lebih penting dalam hidup ini? Keluarga dan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, ataukah pekerjaan, karier, dan kedudukan kita saat ini? Dan saya yakin sudah dapat dipastikan, semua kita pasti akan menjawab bahwa keluarga dan orang-orang yang kita sayangi dan cintai jauh lebih berharga daripada pekerjaan maupun materi. Namun pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, jawaban ini seringkali hanya sekedar jawaban klise bagi setiap orang. Mengapa? Sebab bukankah pada kenyataannya kita kerap tidak sadar bahwa kita sedang mengorbankan keluarga kita hanya untuk pencapaian-pencapaian seperti materi, kekayaan, status, jabatan, popularitas, dan sebagainya. Kita melihat bagaimana hari-hari ini banyak orang bikin konten di dalam YouTube. Hanya untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Mencari status sosial. Kekaguman orang lain atas
apa yang dia sudah capai dalam hidupnya. Di samping itu, Bapak Ibu Saudara, bukankah kita selalu berkata, bahkan kita mempunyai ada begitu banyak waktu untuk pekerjaan, bahkan juga untuk pelayanan. Namun seringkali kita tidak punya waktu untuk keluarga dan orang-orang yang kita sayangi dan cintai. Bahkan, bukankah sekarang ini banyak terjadi dikarenakan masa pandemi ini, sebagian besar work from home. Orangnya ada di rumah, kumpul bersama semua keluarga. Namun, mereka hanya sibuk masing-masing dengan gadgetnya. Sementara anaknya dibiarkan main sendirian. Cukup hanya dengan diberikan HP agar tidak mengganggu ketika orang tuanya yang sedang sibuk berselancar di dunia maya, media sosial, dan yang lainnya. Ironis memang, namun inilah yang terjadi di banyak keluarga hari-hari ini. Tidak heran kalau kita menjumpai ada begitu banyak orang-orang yang sukses dalam hidup dan bisnisnya, namun keluarganya dan pernikahannya hancur berantakan. John C. Maxwell, seorang pakar kepemimpinan internasional, pernah berkata, siapapun yang menelantarkan atau meninggalkan keluarganya demi ketenaran, status, atau keuntungan keuangan, maka orang tersebut tidaklah betul-betul sukses. Bahkan bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang gagal dalam menjalani kehidupannya. Suatu ketika Mother Teresa, saya yakin semua kita tahu siapa dia. Ketika dia menerima Nobel Perdamaian, ia kemudian diwawancara oleh banyak orang. Dan salah satunya ada pertanyaan, apakah yang dapat kita lakukan untuk mempromosikan perdamaian bagi dunia ini? Jawaban Mother Teresa sungguh sangat mencengangkan. Dan di luar dugaan, dia berkata dengan sangat sederhana, pulanglah dan kasihilah keluarga Anda. Sesungguhnya setiap kita kembali disadarkan betapa pentingnya arti keluarga dalam hidup ini. Tidak ada harta benda yang lebih berarti dibandingkan dengan keluarga. Karena itu tidak heran jika mantan Presiden Amerika Serikat yang terkenal, Theodore Roosevelt, pernah berkata, "Aku lebih suka melewatkan waktu bersama keluarga daripada dengan petinggi dunia manapun." Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga suka untuk melewatkan waktu bersama keluarga dibandingkan dengan aktivitas apapun? Bagaimanapun kondisi keluarga kita, bagaimanapun situasi yang ada di dalam keluarga kita, biarlah kita boleh menyadari bahwa keluarga itu adalah hal yang paling berharga, yang tidak dapat dinilai dan tidak dapat digantikan dengan apapun dalam hidup ini. Apakah kita menganggap keluarga kita jauh lebih penting daripada bisnis, karier,
uang, dan pencapaian-pencapaian lainnya. Pengakuan atau bahkan pelayanan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita minta sama Tuhan untuk Tuhan memberikan kepada kita hikmat agar kita boleh memilih prioritas yang terbaik dalam hidup ini, supaya kita bisa menjalani hari-hari dalam hidup ini dengan sesuatu yang sungguh berarti bagi setiap kita untuk kita jalani. Tiap hari lepas tiap hari, dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini. Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Berarti hidup kami berharga. Ajar kami, ajar kami Tuhan, memilih yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan hari-hari yang Tuhan masih anugerahi bagi kita. Ketika Tuhan memberikan kita hari lepas hari, ketika Tuhan memberikan kepada kita banyak kesempatan dalam hidup ini, tentunya Dia ingin kita mengisi dengan hal-hal yang berarti, yang berharga dalam hidup kita. Jangan pernah mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup kita hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Jangan mengorbankan sesuatu yang kekal hanya untuk hal-hal yang fana dalam hidup ini. Biarlah kita minta hikmat kepada Tuhan agar Dia memberikan hikmat bagi kita untuk memilih bagian-bagian yang terbaik dalam hidup ini, yang bersifat kekal, yang tidak akan pernah bisa diambil daripada kita.
Mari kita memiliki prioritas yang benar di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan sampai kita salah memilih sehingga hidup kita menjadi sia-sia dan tidak berarti. Haleluya. Tuhan sumber segala berkat, ajar kami untuk menikmati setiap pemberian-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami fokuskan pandangan kami kepada tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami, dan tidak membandingkan hidup kami dengan orang lain. Jauhkan kami dari mengeluh dan biarkan rasa syukur kami kepadamu tidak pernah berhenti. Karena memang Engkau Tuhan yang setia, sehingga tidak ada satupun alasan bagi kami untuk tidak bisa bersyukur dan berterima kasih. Sekalipun di saat kami sedang tidak punya satupun alasan untuk bisa bersyukur. Sebab atas dasar apa kami selalu hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran tentang hari ini, bahkan hari esok kami, sehingga kami mengejar segala sesuatunya dan mengabaikan hal-hal yang terpenting, hal-hal yang berharga dalam hidup setiap kami. Bantu setiap kami Tuhan, untuk kami memandang segala sesuatu dalam hidup ini sebagaimana Engkau memandangnya, sehingga ketika kami harus memilih prioritas dalam hidup ini, kami tidak pernah salah untuk menempatkannya di dalam prioritas utama dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena hidup kami begitu berharga. Bantu kami untuk menghargai hidup yang Kau anugerahi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita, orang-orang yang berharga di matanya Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin.